Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Adnan Rizky Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal Windows Server dan Active Directory. Oke, sebelumnya pasti Windows Server itu. Nah, dalam membangun sebuah infrastruktur suatu jaringan komputer, kita itu membutuhkan perangkat yang berperan sebagai server dan yang berperan sebagai klien. Nah, server adalah suatu sistem komputer yang bertugas menyimpan data. Nah, jadi server ini akan menerima permintaan dari klien dan mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh klien. Sedangkan klien adalah komputer yang minta layanan berupa informasi kepada server. Nah, dalam Windows Server terdapat layanan bernama Active Directory. Nah, Active Directory ini adalah sebuah layanan dari Windows Server yang digunakan untuk mengelola aturan, hak akses, serta hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dari pengguna atau user ataupun komputer pada jaringan komputer. Jadi pada kali ini saya karena ini adalah tugas kelompok, jadi saya kebagian sebagai klien. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal kliennya. Di sini saya menggunakan OS Windows 7 Ultimate sebagai OS kliennya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita siapkan dulu file ISO dari Windows 7-nya gitu kan. Itu buka VirtualBox. Nah, buka VirtualBox lalu klik New, lalu masukkan namanya, misalkan Windows 7, lalu nah ini pilih file ISO-nya ya, di mana kalian menyimpannya, misalkan di sini gitu kan. Ya, ini. Terus 7 klien, ini file ISO-nya. Oke, ini password-nya. Oke, terus where-nya 2 GB saja, hard disk-nya 20 cukup. Nah, oke. Nah, lalu klik finish. Nah, oke. Ini oke, ntar kita dimatikan dulu ya. Nah, oke. Oke. Oke, karena saya sudah menginstal sebelumnya ya. Ini dia OS saya, ini kan OS klien saya. Yang penting ada di settings ya. Lalu bagian network. Nah, di sini paling penting. Ini saya matikan dulu. Nah, ini yang paling penting di setting ya ke network. Nah, ini pilih bridge adapter yang bawah, lalu Interpro desktop, lalu allow all. Oke. Nah, itu dia paling penting. Diikutin aja. Ya, di bagian network ini. Adapter. Terus untuk 2, 3, 4-nya biarin aja kosongin. Kita start sekarang. Oke, tunggu. Nah, karena saya sini sudah pernah menginstalnya ya. Nah, bagi yang belum pernah menginstalnya, cukup diikuti saja step-stepnya ya. Ikuti aja, gitu di next next juga muncul di halaman home screen gini. Oke, sekarang ke bagian Open Sharing Network. Nah, ke Network and Sharing Center sini, ke Sync Adapter Setting, kita pilih Local Area Connection ini, ke Properties, nah, lalu ke IP versi 4 ke Properties. Nah, di sini use the following IP address, lalu kita masukkan IP address-nya.
Oke, nah untuk preferred DNS server ini masukkan IP address dari server kalian ya. Sini IP server saya 0.1.10. 1.10. Oke. Nah, kalau udah klik oke. Nah, lalu kalian coba ping. Sini buka CMD-nya. D. Kalian coba ping. Nah, kenapa gini? Karena servernya belum dinyalain ya. Saya hanya kebagian saya hanya bagian klien bukan server. Ya, kalau misalkan servernya nyala ya, akan ada tulisan seperti ini. Reply from ini nih. Line adanya. Nah, ini kalau servernya nyala. Pokoknya pastikan ada tulisan kayak reply from di 19.68.1.10 byte sekian sekian sekian. Nah, ini berarti tandanya server eh, OS klien kalian dengan server kalian itu sudah bisa saling berkomunikasi gitu kan. Bersambung gitu. Nah, lalu kalian coba juga nih di OS server kalian. Nah, ping ping ke IP address kalian nih. Di sini kan IP address yang saya cantumkan itu. Nah, 192.168.1.5. Nah, kalian coba ping nih, ping 192.168.1.5. Nah, kalau ada kayak gini nih, reply from 192.168.1.5 byte sekian sekian sekian, berarti dari server kalian ke OS client itu berarti sudah siap benar komunikasi gitu. Nah, gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.